kita melihat apa aktivitas saat ini yang sedang berlangsung di venue ataupun juga tempat pelaksanaan debat tahap kedua ini. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa debat ini berlangsung di Ancol, tepatnya di Beach City International Stadium. Dan 3 pasangan calon sepertinya memang sudah tiba di tempat acara mereka secara berurutan. Nanti kita akan lihat. Kalau di luar tadi sudah sempat kita lihat bagaimana atmosfernya yang begitu ramai. Nah, saat ini memang sepertinya baru ada beberapa orang yang memang diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam tempat acara. Memang tempatnya terbatas, tidak semua tamu undangan, tidak semua kemudian para pendukung ini bisa menyaksikan secara langsung, ya kan? Ya. Nanti kita akan tunggu bagaimana serunya perdebatan antara masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur. Tapi yang tadi menarik yang disampaikan para juru bicara paslon yang ada di sini adalah mengenai angka pengangguran yang begitu besar, terdapat 350.000 ya. Nah, ini singkat saja, masing-masing 1 menit saja. Bang Aldi, cara mengatasi pengangguran yang tadi jumlahnya mencapai 350.000 itu seperti apa? Silakan. Yang pertama, masyarakat Jakarta khususnya milenial dan Gen Z itu tidak butuh kopi gratis, tapi butuh sarapan gratis untuk memulai harinya dengan tenaga. Itu yang pertama program dari kami. Terus yang kedua, kami juga menyiapkan pelatihan 3 bulan sekali di setiap kecamatan untuk setiap para lulusan SMA ini siap untuk bekerja. 3 bulan sekali di setiap kecamatan, lalu kami buat job fair-nya 3 bulan sekali agar para milenial dan Gen Z pun atau lulusan SMA bisa mencari kerja dengan mudah. Lalu balai-balai rakyat itu digunakan untuk seperti acara-acara UMKM juga memasarkan, yang dimana kita membantu untuk setiap orang itu bisa berusaha menjadi UMKM. Nah, untuk membantu UMKM, Mas Pram dan Bang Dul juga sudah menyiapkan dana sekitar 500 miliar untuk 300 miliar untuk UMKM, dan juga sudah menyiapkan 500.000 lapangan kerja untuk para lulusan SMA. Dan yang terakhir adalah untuk pasukan oranye yang tadinya harusnya lulusan SMP, kami turunkan menjadi lulusan SD. Kenapa? Karena yang penting orangnya mau bekerja. Otomatis di situ pemerintah hadir untuk masyarakat Jakarta, bagaimana caranya untuk bisa mencari nafkah sehingga mendapatkan kehidupan yang layak di kota Jakarta. Terima kasih. Baik, itu jawaban dari juru bicara pasangan calon nomor 3, Mas Pram dan juga Bang Rano Karno. Berikutnya dari pasangan nomor 1, silakan Bang Farouk. Apa kemudian yang ditawarkan? Kita menawarkan dari hulu hingga hilir. Pertama, ini mengenai supply and demand. Kita bisa bagaimana kita mensuplai SDM-SDM unggulan. Dengan cara SMK-SMK ini kita kerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang itu membutuhkan tenaga kerja. Jadi mereka di-upskilling dengan program yang konkret, dengan cara belajar yang konkret, dan kemudian disambut dengan lapangan kerja yang ada. Jadi demand-nya dibuat juga, supply-nya juga diberikan upskilling. Kemudian juga kita juga jangan lupa dengan adanya UMKM. Bagaimanapun selain menciptakan lapangan kerja, masyarakat juga bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Ridho memberikan program 5 juta pinjaman tanpa agunan berkelompok. Artinya apa? Anak-anak muda bisa ya dengan gengnya, mungkin daripada malam minggu hanya main bareng. Ya, oke, kita menciptakan sesuatu, kita minjem dengan pemerintah tanpa agunan, dan mereka menjadi jaminan satu sama lain, menciptakan UMKM. Dan juga kita punya ada yang namanya Car Free Night di setiap kecamatan setiap bulan, dan mereka bisa memasukkan UMKM mereka di situ. Artinya apa? Tidak hanya di sektor swasta yang itu butuh padat modal, tapi juga di sektor UMKM, karena jangan lupa 90% perusahaan yang ada di Jakarta itu adalah UMKM. Maka selain kita bisa meningkatkan UMKM-nya, kita juga memberikan pendanaannya, kita juga memberikan upskilling bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama ke anak-anak muda, Gen Z dan milenial. Baik, ya, dari Mas Farouk kita menuju ke Bang Fernando yang kayaknya udah gatal banget, pengen menyampaikan cara mengatasi pengangguran di Jakarta seperti apa. Silakan. Iya, saya kira tadi yang disampaikan dari paslon nomor urut 1 mungkin mengadopsi dari kami kali ya. Karena sebenarnya Pak Dharma sejak awal mengatakan bahwasanya nanti masyarakat khususnya ya kaum milenial, Gen Z, bahkan yang di atasnya itu akan diberi pelatihan. Bagi perusahaan yang membutuhkan diberikan yang mana yang cocok buat mereka. Jadi tidak serta-merta misalnya dia membutuhkan skill untuk teknik mesin, nggak mungkin dikasih orang hukum. Ya kan? Demikian sebaliknya. Jadi mereka diberikan pelatihan-pelatihan, sekiranya misalnya setelah mereka disalurkan, ternyata mereka tidak cocok, akan ditarik kembali oleh Pak Dharma, diberikan yang lain lagi. Jadi akan ada komunikasi 2 arah dengan penyedia lapangan pekerjaan. Ya, kita tahu di kawasan industri Pulau Gadung itu banyak sekali membutuhkan tenaga kerja. Tapi ternyata pemerintah DKJ itu nggak bisa memberikan kepada mereka.
nggak tahu apa yang mau dikasih sama mereka. Sehingga mereka sendiri mencari, sehingga kalau mereka nggak cocok, seenaknya mereka PHK. Tapi kalau misalnya ada kerjasama pemerintah Jakarta dengan perusahaan-perusahaan yang menyediakan lapangan pekerjaan, dia tidak serta-merta kalau misal tidak sesuai, tidak langsung di PHK. Tapi dikembalikan lagi kepada pemerintah Jakarta, di training, dikasih yang lebih baik lagi. Begitu. Jadi sehingga pengangguran yang 350.000 orang itu bisa diatasi sedikit demi sedikit. Bayangkan aja inflasi Jakarta cukup gede juga loh. Ya, kita penyumbang ekonomi untuk Indonesia terbesar, tapi inflasi kita cukup gede. Gimana enggak 350.000 tuh makin bertambah kalau misalnya pemimpinnya tidak bisa mengatasi tersebut. Makanya lagi-lagi kepada masyarakat khususnya kaum milenial dan Z, jangan lupa Anda harus pilih pemimpin yang bisa menyalurkan Anda ke tempat pekerjaan dan menyediakan lapangan pekerjaan, yaitu nomor 2 Dharma Porengkun. Baik, kita sudah mendengarkan apa menjadi rencana kerja dari masing-masing pasangan calon ini. Nah, Prof, dari jawaban masing-masing juru bicara, memang apakah gampang untuk direalisasikan? Mungkinkah, Prof? Iya, jadi ini sebetulnya lapangan kerja ya, karena DKI itu tentunya terbesar dari nasional ya, itu juga menggambarkan picture yang ada di nasional, tadi terkait dengan pengangguran milenial dan Gen Z. Nah, untuk Jakarta sendiri sebetulnya memang dari tingkat pengangguran itu rata-ratanya memang cenderung lebih tinggi dari nasional. Dia memang selalu, kita udah pernah beberapa kali membantu Dinas DKI Jakarta juga ketenaga kerjaan untuk membantu masalahnya apa sih di DKI. Nah, mungkin kita juga ingin memberikan pendapat tadi, memang bagus sekali ya kalau misalkan tadi disampaikan ada program-program upskilling dan reskilling itu memang menjadi problems dan kemudian juga SMK. Tadi kalau dibahas mengenai SMK bahwa fasilitas-fasilitas SMK itu masih terbatas. Jadi judulnya misalkan SMK komputer tapi komputernya cuma ada 2 misalkan kayak gitu. Jadi mereka nggak benar-benar SMK yang memahami komputer. Nah itu kendalanya. Makanya itu yang sering kali kalau kita bicara dengan perusahaan-perusahaan di DKI juga memang ada mismatch gitu antara yang dibutuhkan dengan ketersediaan dari tenaga kerjanya di Jakarta itu sendiri. Jadi memang masalah upskilling dan reskilling ini memang betul-betul sangat diperlukan ya. Bagaimana mempertemukannya. Tadi ada juga dari paslon nomor 3 kalau tidak salah tadi terkait job fair. Nah sebetulnya kan sudah ada sekarang platform-platform jobs ya. Nah itu bagaimana itu akan ditingkatkan lagi khusus untuk Jakarta. Seperti kita ada beberapa ya international jobs DB Indeed dan lain sebagainya. Itu sebetulnya untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pekerjaan dengan ini. Nah job fair ini biasanya antriannya panjang sekali ya. Kalau pengalaman cerita sekarang tuh antrian tuh sangat luas. Nah itu bagaimana ya mengatasi seperti itu? Maksudnya antara demand supply-nya itu gini, jadi satu lowongan itu bisa ratusan ribu orang gitu. Betul. Nah itu kan sangat-sangat kompetitif gitu. Nah ini bagaimana nanti supaya mengatasi, supaya Jakarta tuh punya platform yang khusus yang nggak harus ngantri banget atau seperti apa ya, menciptakan tadi. Nah yang kedua mungkin dari UMKM. Dulu ada presiden atau ada gubernur dan wakil gubernur yang punya program itu one kecamatan one entrepreneur itu ya itu apa sih Jackpreneur ya, sekarang diadopsi menjadi namanya Jackpreneur. Nah itu apakah sudah dievaluasi program Jackpreneur itu sejauh mana keberhasilannya? Jadi apakah semudah itu create UMKM di DKI? Karena memang itu diupayakan mulai dari perizinannya itu dipermudah, kemudian apa fasilitasi dan pendampingan, termasuk tadi pembiayaan. Nah yang ketiga untuk pembiayaan itu harus berkoordinasi dengan nasional juga. Karena banyak program yang disampaikan bahwa pembiayaan UMKM ini nanti 0% bunganya. Apakah mungkin? Karena saya dari teori moneter atau perbankan kayaknya 0% nggak mungkin, kur aja 6% itu aja udah banyak permasalahan seperti itu. Jadi mungkin bahasanya tolong disampaikan. Memang ini kita bahasa yang promotif tetapi juga tolong realistis juga bahwa ya tadi kalau disampaikan bahwa nanti akan ada dana-dana seperti PNM, Permodalan Nasional Madani itu mekar dan ulam itu tanpa agunan ya untuk wanita, pemberdayaan wanita misalkan. Apakah itu akan linkage dengan nasional itu atau program sendiri? Karena kalau untuk perbankan kan nggak mungkin hanya khusus Jakarta seperti itu. Apakah akan memanfaatkan Bank DKI atau dan lain sebagainya. Jadi mungkin program-programnya tentu yang disampaikan kepada publik itu yang general dulu. Tapi apa sih detailnya supaya masyarakat juga ya karena sudah banyak ya istilah-istilah DP 0%. Itu sebetulnya di nasional itu sendiri itu nggak ada yang DP 0% karena secara prinsip manajemen resiko keuangan juga itu tidak melanggar resiko keuangan. Nah, baik, itu kayak Prof. gitu. Telisa kita sudah mendapatkan poinnya. Kita ke Dr. Rian. Bagaimana menanggapi apa yang tadi disampaikan mengenai program dari jubir calon pasangan ini seperti apa? Visi misinya apakah memang bisa untuk mengatasi 350.000 pengangguran yang ada di Jakarta? Semuanya bagus-bagus. Tapi kalau boleh ada 3 hal yang perlu catat nanti ya. Nomor 1 bahwa yang namanya jangan sampai nanti banyaknya pengangguran justru dijadikan senjata politik.
oh nanti dibantu. Itu menjadikan kita menjadi naif karena bukannya kita memandirikan sebagaimana amanat konstitusi, malah kita buat mereka jadi alat politik. Jadi fokus teman-teman nanti ketika Anda memandirikan itu bagus sekali. Misalnya ada namanya kewirausahaan tadi, entrepreneurship. Jadi pertama itu. Kedua, saran saya masing-masing tadi ada istilah reskilling ya, upscaling, mungkin nanti tambah multiple scaling ya. Karena begini, ke depan kita nanti perlu pengembangan SDM yang itu sifatnya asimetrik. Gini, ada keperluan untuk bangun talenta digital, tapi yang non digital juga ada. Jadi tapi jangan adiksi gitu loh, kecanduan. Jadi dikombinasikan, jangan pernah grogi dengan oh kok ada yang non digital, enggak apa-apa. Jadi ada pusat pengembangan talenta digital, medium digital, non digital, karena yang namanya teman-teman yang jual sayur, mereka develop money loh, itu create money, create value. Karena yang ketiga ini ya intinya adalah apapun yang kita buat bagi teman-teman Jakarta yang perlu pekerjaan, buatlah namanya the meaningful job. Kalau jobnya nggak meaningful, lupakan gitu. Nah ini yang menjadi kata kuncinya. Makasih. Baik, nanti kemudian para juru bicara akan memberikan tanggapan karena memang banyak. Ini lebih ke masalah teknisnya kemudian yang coba ditantang oleh para panelis. Tapi kita akan juga lihat bagaimana kondisi saat ini di luar dari venue tempat debat ini berlangsung. Rekan kami Agam Rizky akan mengabarkan kembali untuk Anda. Silakan Agam. Ya baik Putri, Adit dan juga pemirsa, sesaat lagi bersama kita akan menyaksikan jalannya debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang berlokasi di Beach Center International Stadium, di mana walaupun ketiga calon gubernur dan wakil gubernur ini telah masuk ke dalam venue debat, namun suasana di depan lokasi ini sangat meriah hingga saat ini. Baik para pendukung dari 01, 02 dan juga 03 sudah sampai saat ini masih menyanyikan yel-yel masing-masing. Di sisi kanan kami ini merupakan para pendukung dari pasangan gubernur, calon gubernur dan wakil gubernur 03 Pramono Anung dan juga Rano Karno. Kemudian di sebelah kiri kami ini merupakan para pendukung dari calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil dan juga Susono. Sedangkan tepat di belakang kami merupakan para pendukung dari calon gubernur dan wakil gubernur dari Dharmakun. Dan tentu saja kita sama-sama akan menyaksikan bagaimana keseruan dari adu argumen dan juga adu gagasan dari para calon gubernur dan wakil gubernur ini. Dari tema yang diangkat pada tema debat kedua hari ini adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dan tadi sempat kami memantau Putri, Aditya dan juga pemirsa, kedatangan para calon gubernur dan wakil gubernur ini memang berdatangan secara bergantian, di mana para dari nomor urut 02 yaitu Dharmakun ini datang terlebih dahulu, kemudian disusul pasangan gubernur wakil calon gubernur Pramono Rano, dan ketiga ini adalah kedatangan dari pasangan calon gubernur wakil gubernur Rido. Bisa Anda lihat saat ini situasi di lobi selatan Beach City International Stadium hingga saat ini memang masih meriah. Adit dan juga Putri, mereka saling menyanyikan yel-yel andalan mereka baik dari kubu 01, 02 maupun 03. Bahkan sejumlah aksesoris juga dibawa, baik itu adalah boneka pendukung ataupun gambang kromong dan juga ondel-ondel. Sempat tadi kami melihat mereka saling menyemangati para calon gubernur dan juga wakil gubernur dukungan mereka. Kita nantikan saja bagaimana berjalannya debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur. Di situasi saat ini memang para pendukung masih beradu yel-yel begitu Putri dan juga Adit. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Baik, Agam Rizky, terima kasih untuk informasinya. Kita akan masih terus tunggu kabar terbaru dari sana. Semakin dekat kita dengan waktu debat ini berlangsung. Tadi kita cuma sempat untuk bisa menyajikan gambar kedatangan dari pasangan nomor urut 1. Betul. Kalau kita lihat sekarang bukan Kang Emil, Bang Emil. Ini sepertinya santai gesturnya, begitu kan? Betul. Sempat menyapa semuanya para pendukungnya dari sana, termasuk nanti kita masih akan tunggu gambar-gambar dari para pasangan calon lainnya. Tapi Aditya, sepertinya juga akan bertanya kepada para juru bicara. Ya, ini bagaimana dengan persiapan di debat Cagup-Cawagup Jakarta yang kedua ini? Ini silakan dari Mas Farouk. Persiapan dari Kang Emil ini seperti apa dan Pak Suswono ini? Silakan. Iya, seperti selayaknya ingin debat ya. Mereka berlatih, hari ini fokus untuk berdebat, latihan di hotel ya. Dan juga cukur.
Ya. Nah, jadi supaya lebih kelihatan fresh mungkin ya. Jadi bercukur, bisa kelihatan lebih oke ya. Bagaimanapun di panggung debat ini kan visual ya. Betul. Secara visual juga harus menarik tampilannya. Bang Emil menarik, Pak Suswono teduh ya. Dan ini menurut kami jadi pasangan yang serasi, bisa memberikan warna baru buat warga Jakarta. Dan kemudian juga dari sisi materi tentu ada pengayaan, ada evaluasi dari debat yang sebelumnya. Insya Allah kita akan lebih siap dibanding yang sebelumnya. Baik, berikutnya juga silakan Bang Fernando. Kalau Bang Dharma itu dia nggak perlu latihan. Baik. Karena dia membuat program ini tanpa ada tim-tim yang lain gitu. Yang dibayar-bayar gitu. Karena kita independen. Ya dia sendiri ya, artinya ketika ditanya dia akan keluar sendiri gitu. Nggak perlu harus latihan kayak orang membaca. Nanti kalau membaca jadi lupa. Ya kan, menghafal. Ini terjadi kan banyak orang kan kayak orang ujian. Ya SKS, sistem kebut semalam. Jadi kalau diganti sama dosennya soal ujiannya lupa dia. Nah kalau Pak Dharma nggak begitu. Karena dia sendiri bikin programnya tanpa ada tim-tim yang dibayar. Dia paham, nggak perlu persiapan. Kemarin kita di briefing sama beliau. Ya di Antasari. Dia bilang begini. Ada program dari ekonomi kerakyatan, dia kasih tahu semua. Ya, jadi saya kira kalau Pak Dharma ya enjoy aja dia. Ya, enjoy bagaimana dia memberikan yang terbaik buat masyarakat Jakarta. Baik, kita lihat nanti benar-benar enjoy nggak Pak Dharma ini. Tanpa perlu latihan ya, tanpa persiapan, apa adanya aja. Nah kalau Hafal di luar kepala kayaknya. Silakan kalau Pak Mas Adi Pram dan selanjutnya. Bang Dul gimana? Kalau Mas Pram dan Bang Dul ingin menyampaikan hasil dari belanja masalah selama ini kepada masyarakat, tentunya dengan latihan. Kenapa? Karena masyarakat butuh dirangkum dari hiruk pikuknya Jakarta, banyaknya permasalahan Jakarta disampaikan dengan solusi yang singkat, cepat dan tepat, dan tentunya menghasilkan solusi yang benar-benar rasional. Jadi persiapannya cukup matang, alhamdulillah 100%. Kami pun juga kemarin para jubir juga dipanggil. Kami juga di situ justru malah memberikan masukan. Harus seperti apa penyampaiannya, dan kami juga diberi masukan seperti apa penyampaiannya nanti ketika mengisi di acara-acara nonton debat seperti ini. Jadi ya Mas Pram dan Bang Dul insya Allah sangat yakin lah untuk hari ini debatnya bahwa yang disampaikannya itu adalah solusi untuk masyarakat Jakarta. Ya, baik. Berikutnya juga dari mulai Pak Rian terlebih dahulu. Pak Rian, apa yang bisa kita nantikan dari pemaparan masing-masing pasangan calon ini, termasuk juga ini untuk membantu warga Jakarta menentukan pilihannya pada 27 November mendatang. Silakan. Pasti teman-teman akan memberikan yang terbaik lah. Dan masyarakat akan menunggu. Tapi harapan kami masyarakat agar rasional memilihnya. Jangan emosional. Nanti emosional tuh berarti terburu-buru tapi dapatnya nggak pas gitu kan ya. Dan saya kan teman-teman semua calon ini hebat semuanya. Tinggal bagaimana masing-masing meramu pesannya. Nah pesan ini kami harapkan juga pesan ini betul-betul bukan hanya objektif, subjektif boleh, tetapi realistis. Kedua, kita tidak perlulah membuat janji yang itu terlalu tinggi yang ada akhirnya nanti membuat repot, terutama bagi yang terpilih nanti. Yang ketiga adalah tetaplah setia dengan janji. Karena kesetiaan itu yang paling itu masyarakat gitu. Itu aja, makasih. Baik, kita ke komitmennya. Silakan. Silakan Pertelisa. Jadi apa yang harus disampaikan oleh tiga pasangan calon ini supaya program kerja mengenai ekonomi dan kesejahteraan sosial ini dapat menarik minat dari para pemilih di Jakarta? Ya, tadi setuju dengan Bang Rian juga ya bahwa ya tetap menjanjikan itu realistis ya, dan kemudian memberikan harapan baru. Jadi tentu warga Jakarta juga pengen sesuatu perubahan ya. Jadi perubahan yang walaupun berlanjut tapi berubah tentu yang lebih baik. Apalagi nanti yang paling utama yang sangat ditunggu-tunggu tuh terutama pasca kalau nggak jadi ibu kota ya. Banyak sekali artis ibu kota nggak lagi jadi artis ibu kota kayak gitu. Jadi banyak keresahan dari masyarakat nih gimana sih Jakarta pasca dipindah gitu. Karena pusat pemerintahan itu kan berpengaruhnya 11% ya kontribusinya pada perekonomian Jakarta. Nah kalau itu pindah kita tetap bisa survive, dan janjinya kita akan jadi kota global. Terus ya itu tadi masyarakat gimana di Jakarta tuh lebih aman, lebih sejahtera. Saya juga mewakili kaum wanita tadi ya, bahwa wanita tentu pengen merasa lebih aman. Bagaimana di Jakarta ya, seperti di kota-kota teraman di dunia, misalkan waktu saya di Tokyo mau jam 12 malam, mau jam berapa malam, itu kita ada rasa aman. Jadi memberikan ruang yang inklusif juga untuk semua. Jadi bagaimana nanti para paslon ini bisa menyampaikan gimana Jakarta itu bisa lebih baik, lebih sejahtera, dan inklusif untuk semua. Itu harapan. Kita sudah mendengarkan tadi pemaparan dari para juru bicara, termasuk juga suara dari para panelis. Nanti
nanti kita akan langsung saja antar semuanya para pemirsa untuk menyaksikan debat calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Tapi jangan lupa tentunya, Adit ya, nanti setelah kemudian debat ini berlangsung, kita nanti juga akan kembali lagi untuk mengulas, memberikan pandangan dan pendapat dari apa yang mereka sampaikan pada saat debat ini berlangsung tadi. Baik, jadi tetap saksikan debat Cagup-Cawagup Jakarta putaran kedua dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial berikut ini. Ya, baik. Dan kembali tadi kita sudah sampaikan bahwa temanya ini adalah masalah ekonomi, kemudian juga kita sudah sempat bahas tadi bagaimana kemudian kesejahteraan sosial yang menjadi masalah-masalah yang luar biasa di Jakarta ini berupaya diselesaikan untuk pemimpin Jakarta berikutnya. Dan kembali lagi kami ingatkan bahwa setelah debat berlangsung tetaplah bersama kami, nanti kita akan kembali bahas apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur. Betul sekali, dan saya ingatkan sekali lagi di sini ada beberapa subtema mengenai infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, kemudian pendidikan dan kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, serta pariwisata dan ekonomi kreatif, serta inflasi bahan pokok. Jadi Anda harus menyaksikan dan memastikan debat Cagup-Cawagup putaran kedua hanya di TV One.